jok pembatas saya tarik baru satu langkah melihat di situ ada api dan asap itu udah saya nggak kuat akhirnya, pokoknya saya sempat ngobrol sama, si korban gitu. Akhirnya saya karena nggak kuat langsung saya keluar lagi dan itu terakhir saya keluar dari kereta gitu sebelum meledak dan orang-orang itu di dari lubang jendela gitu. Inilah duka di penghujung tahun 2013, sebuah truk bermuatan bahan bakar tertabrak kereta api komuter lain di daerah Ulu Jami, Bintaro, Jakarta Selatan. Lalu seperti apa detik-detik kecelakaan tabrakan maut kereta api dan mobil truk tangki minyak yang menelan banyak korban kemarin, korban jiwa dan luka bakar? Lalu benarkah tangis keluarga korban pecah tak tertahankan saat melihat kondisi anggota keluarganya luka berat bahkan sudah terbujur kaku tak bernyawa? Benarkah atas kejadian ini sejumlah selebriti dan masyarakat dirundung perasaan khawatir saat harus berpergian menggunakan kereta api? Nah, pemirsa, saksikan kisah selengkapnya yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Celeb on Cam kembali hadir menemani Anda untuk menyajikan kisah dari publik figur secara mendalam. Inilah duka di penghujung tahun 2013 yang menyita perhatian publik. Sebuah kejadian memilukan serta tak disangka-sangka terjadi di kawasan Ulu Jami, Bintaro, Jakarta Selatan. Adalah sebuah truk pengangkut BBM tertabrak kereta api komuter lain sekitar pukul 11 siang lebih 45 menit. Dan atas kejadian tersebut 7 korban jiwa dinyatakan tewas serta puluhan korban mengalami luka bakar ringan dan berat. Maka inilah proses evakuasi terhadap korban tabrakan maut kereta api komuter lain dan mobil truk tangki minyak yang harus berjuang keras mengeluarkan korban dari dalam gerbong kereta api di tengah guyuran hujan yang deras. Pelan. Lepasin ke sana mobil. Pelan. Woi, buka yang ada. Capek aja. Masih banyak. Ya karena kan BBM ini tumpah, Mbak. Jadi kita evakuasi aja tadi kejadian 11.30, kita jam 13 aja api masih menyala. Jadi susah dipadamkan oleh dengan air, harusnya dengan bahan kimia. Tabrakan maut kereta api dan truk tangki minyak yang berlokasi di lintasan kereta api Ulu Jami, Bintaro, Jakarta Selatan seolah mengingatkan kita semua pada peristiwa naas yang terjadi di lokasi yang sama 26 tahun lalu silam. Namun apa kata para saksi mata saat melihat detik-detik terjadinya tabrakan maut kemarin hingga akhirnya terjadi ledakan? Benarkah jika truk tangki minyak menyerobot masuk lintasan meski sirine tanda kereta api akan lewat telah dibunyikan? Dan seperti apa penjelasan pihak PT Kereta Api Indonesia terkait kecelakaan tersebut? Kan pintu kan udah ditutup, tapi pintunya ini kan nggak bisa bareng nutupnya. Jadi kan jeropot. Orang kepalanya mobil tuh di depan, tapi tangkinya kan di tengah-tengah rel. Depan kan macet, motor kan banyak, belakangnya motor banyak, jadi nggak bisa maju. Iya, tadi nggak ngehin banget, terus tiba-tiba mobil truk tuh udah di tengah-tengah langsung disambar sama kereta, ya udah saya melarikan diri aja takut kena cipratannya gitu. Itu udah ngelarinan diri aja gitu. Langsung meledak, tabrak langsung meledak. Suaranya kedengeran waktu itu seperti Ya dengeran, kayak bom. Ini keretanya nampaknya sudah masuk. Kereta sudah Sudah lewat perlintasan.
Sudah perlu, ini belum juga ya, karena posisinya pas kayak tidak posisi di samping ya. Oh, itu artinya kereta yang menghantam truk ya Pak? Kalau lihat kondisi ya, Iya. kereta yang menghantam truk. Jadi karena memang proses turunnya pintu tidak tidak jelek gitu loh. Ya jadi dia tetap Pelan-pelan. posisi pelan. Posisinya pelan, posisinya turun itu tidak. Ya, memang kalau dilihat dari situasi arus lalu lintas sekitar TKP memang cukup rawan. Ya, artinya walaupun di perlintasan kereta api tersebut ada pintunya, namun karena memang jalur itu adalah jalur alternatif dan cukup padat gitu, sehingga bisa saja ketika kemudian kereta ini melintas masih ada kendaraan yang terhadang oleh kemacetan, sehingga ini mungkin juga perlu penanganan khusus ke depan supaya kejadian serupa bisa tidak terjadi lagi. Sirine bunyi, palang pintu mungkin ke atas, gitu tidak turun, gitu. Mungkin nyelonong terus, karena di sini termasuk padat. Ya pasti sih ini kita ikut prihatin lah ya, karena katanya kalau aku sempat ngobrol sama teman-teman yang tinggal di daerah dekat Pondok Keranji sana, memang katanya posisi si pintu keretanya itu juga memang kadang-kadang suka mengejutkan orang gitu. Sementara itu, korban yang berhasil lolos dari kecelakaan maut tersebut yang kebanyakan adalah wanita, dikarenakan gerbong khusus wanita berada di bagian depan setelah lokomotif, mengisahkan detik-detik terjadinya kecelakaan serta perjuangan mereka untuk bisa keluar dari gerbong yang meledak dan terbakar. Ya kejadiannya kayak, saya pikir tadi kayak agak ngerem gitu, ternyata itu udah mungkin masinisnya ngerem gitu, teman karena udah nggak bisa kerem kali ya. Bablas aja gitu langsung terguling gitu aja. Iya ini aja. Karena tadi mau nyelamatin kan megang pintu pinggirnya itu kan, ternyata dia ini udah panas, udah kena api. Pokoknya intinya kira-kira berapa menit itu setelah keretanya berhenti itu terasukan ngepul tebal banget gitu ya. Terus dari luar tuh ada yang Hancurin kaca. kaca dari luar gitu. Dan jendela karena pintu udah nggak bisa dibuka. Kayak saya dikasih sama Allah, kamu lewat sini kan. Tuh cewek cepet banget ngerangkaknya. Karena kan kita panik semua, nggak mungkin secepat itu. Saya nggak tahu itu siapa, cuman ya Allah, saya langsung astagfirullah, ini dikasih jalan. Saya langsung terobos aja. Itulah semua yang pada ngikutin saya. Tolong, karena kan pas keluar saya diimpit lagi kan, karena mengikutin saya banyak. Diimpit lagi, saya ditolong sama bapak-bapak, mas-mas gitu, ditarik, digendong. Jangan di sini mbak, jangan di sini. Ayo digendong lagi, habis saya digendong itu meledak lagi. Ya pertama, yang kedua kan nggak terlalu, cuman yang ketiga itu yang parah banget. Kalau saya sempat masuk, saya terakhir maksudnya bantu evakuasi terakhir keluar dari kereta. Saya itu masuk ke dalam terakhir banget, saya masuk ke paling depan. Di situ kedengaran suara anak perempuan sekitar 4 tahunan lah, sama ibu-ibu pakai jilbab. Dia minta tolong gitu, saya tarik pakai tangan satu, dia masih bisa bicara, tolong katanya. Akhirnya saya pakai 2 karena ditarik itu karena terhalangi jok pembatas. Saya tarik baru 1 langkah, melihat di situ ada api dan asap itu udah saya nggak kuat. Akhirnya pokoknya saya sempat ngobrol sama si korban gitu. Akhirnya saya karena nggak kuat langsung saya keluar lagi, dan itu terakhir saya keluar dari kereta gitu sebelum meledak. Dan orang-orang itu dari lubang jendela gitu. Pemirsa Seleb on Cam, kecelakaan maut yang terjadi antara mobil truk tangki minyak dan kereta api komuter lain di daerah Ulu Jami, Bintaro, Jakarta Selatan kemarin memang menguras air mata dan tangis duka. Pihak keluarga dari korban yang selamat tak henti-hentinya meratapi kondisi anggota keluarganya yang kritis karena luka bakar yang sangat serius. Sementara korban yang berhasil lolos dari maut mengaku dalam keadaan trauma. Ya kayaknya nggak tahu dah, Tuhan yang tahu. Kalau kita lihat kondisinya jadi masih geritis. Alhamdulillah dia masih sadar
kondisinya ya 30% dari perut sama kaki kanan sama tangan kanan gitu, yang kena luka bakar gitu. Ini mari.